Muhammad atas segala nikmat, atas segala kesempatan-kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita masih mengawalinya dengan semangat. Dan kita berharap semoga semangat ini kita jaga sampai nanti akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sangat bersyukur secara pribadi kalau tadi malam Ustadz kita, Ustadz Dipo mengatakan hadhihi awwalu marrah, ini pertama kali kebersamaan yang dirasakan setelah sekian waktu. Begitu juga kami pribadi, kurang lebih 13 tahun lamanya Ustadz. Waktu itu kalau tidak salah bulan Juni tahun 2014 saya kesini. Alhamdulillah masih ada saksi hidupnya, masih ganteng-ganteng orangnya, cuman bedanya banyak ubannya sekarang. Ada Pak Roful, ada Pak Najat. Dan saya waktu itu berpikir, kira-kira nanti setelah saya tugas Ramadan waktu itu, apakah saya bisa mungkin kembali menginjakkan kaki di atas mimbar Masjid Al-Ikhlas. Dan satu hal yang terlintas dalam pikiran kami adalah kesempatan itu langka, hanya sekali dan tidak akan mungkin terulang lagi. Itu yang terus kami pikir waktu itu. Hingga akhirnya kemudian kita ngaji pelan-pelan, buka Quran, ternyata takdir itu bisa kita ikhtiarkan. Dan sebenarnya malam hari ini adalah ngapunten Bapak Ibu jadwalnya Ustadz Hambal. Dan saya berprinsip bismillah, dengan izin Allah saya ingin merubah takdir saya sendiri. Akhirnya saya melobi beliau, Ustadz saya ingin sesekali, mbok jangan ngimami terus, sesekali disuruh naik mimbar. Dan alhamdulillah beliau baik sama saya. Saya berpikir ternyata kesempatan itu bisa kita ikhtiarkan yang kesekian kali kalau kita mau berikhtiar. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, dengan Ramadan yang kita sekarang alami, kalaulah saja Ustadz Hambal itu baik sama saya, terus bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik dengan kita semuanya? Berlimang dosa terus setiap tahun, tapi setiap tahun itu Allah berikan kita kesempatan. Tinggal kita bisa memanfaatkan atau tidak. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata alhamdulillah kesempatan itu datang kembali dan tentu tidak akan kami sia-siakan. Sebagaimana ketika kita Ramadan mengawali hari dengan bahagia, tentu kemudian hari-hari setelah ini jangan sampai kita sia-siakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya saya sendiri bingung menyampaikan apa, tetapi kata Hasan Al-Basri, inna minal qalbi yasirun ilal qalbi. Ada satu kata-kata para ustadz yang saya ingat, sesungguhnya ketika Anda menyampaikan sesuatu itu dari hati, insya Allah Allah akan tembuskan ke hati yang Anda bicara di depannya. Jadi malam hari ini kita ingin sharing-sharing sedikit saja tentang bagaimana kita kiat-kiat menjaga semangat Ramadan supaya kesuksesan itu kita bisa peroleh seutuhnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tadi malam sudah disampaikan oleh Ustadz Dipo, Ustadz kita semua, mengawali Ramadan itu biasanya dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, supaya kita semua sadar bahwa sekarang kita yang sedang puasa ini adalah orang-orang beriman. Lalu kemudian aktivitasnya disebut kutiba alaikumusiyam, menandakan bahwa siam itu pun ternyata aktivitas yang beraneka ragam nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir adalah tujuannya la'allakum tattaqun, supaya endingnya, akhirnya kita nanti adalah memperoleh gelar takwa. Satu hal yang menjadi koreksi sekaligus mungkin evaluasi di awal, karena memang keberhasilan itu terkadang memang harus dievaluasi dari awal supaya kita bisa merencanakan nanti yang baik-baik ketika Ramadan. Karena begini Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita fikir-fikir, Ramadan ini kita sudah berlalu sekian tahun. Semenjak mungkin kita balik, bagi yang laki-laki itu sudah kira-kira berapa puluh kali. Dan kalau kita mau jujur, kira-kira ada perubahan atau tidak saat Ramadan demi Ramadan kemudian kita lalui? Tentu yang bisa menjawab itu semua adalah kita semua. Jadi kalau melihat misalkan kualitas ibadah kita kayak-kayaknya, ya kita sama saja. Ya sholat ya seperti ini, ya tarawihnya ya begini, sedekahnya jujur memang sedayu lawas ini luar biasa. Saya seumur-umur tinggal di muka bumi ini baru dengar kabar tadi malam kalau ada orang rumahnya tidak terlalu bagus tapi tidak dikasih amplop, lalu apa ini Pak istilahnya Pak? Ngersulo. Kalau di Jombang itu justru yang rumahnya bagus-bagus ngersulo dikasih amplop Pak. Ini saya hidup di Jombang bertahun-tahun, jadi dunia itu terbalik. Jadi kalau kita lihat sholat kita ya seperti ini, maka kiranya perlu ada 1-2 hal yang mungkin dari awal perlu untuk kita perbaiki. Karena kata Rasulullah, termotivasi dari sebuah hadis, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia robihun, manusia yang beruntung. Tapi barang siapa yang sama, itu ya manusia yang tidak untung gitu. Apalagi mereka yang lebih buruk, mereka itu orang-orang yang rugi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ada satu hal yang mungkin saya akan sampaikan sangat sederhana sekali. Jadi kesuksesan Ramadan itu sebenarnya terletak pada ya ayyuhalladzina amanu. Allah itu memakai huruf harfun nida ya untuk menandakan bahwa yang dipanggil Allah itu adalah manusia-manusia beriman yang imannya beraneka ragam. Artinya peluangnya sama. Baik yang imannya kecil, ringan, menengah ataupun iman yang maksimal, dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka satu hal yang boleh saya katakan menjadi kekuatan perubahan kita adalah mohon bersama-sama kita usahakan, kita ikhtiarkan untuk terus mengkoreksi iman kita. Makanya Nabi selalu berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Karena ya ini yang bisa kita selalu upgrade setiap tahun. Kalau amal-amal kayaknya sama saja. Iktikaf tetap 10 hari. Cuman yang membedakan energinya itu adalah ketika iman kita itu bertambah atau bahkan istiqomah atau lebih naik lagi, disitulah nanti letak perubahan kita. Dan kalau dalam bahasa kerennya, iman itu ya sesuatu yang tak nampak, yang jadi motor, yang jadi pendorong kita melakukan sesuatu. Kalau dalam bahasa yang mungkin bisa dibilang motivasi, iman itu kurang lebih seperti mental ataupun mindset. Kita pernah membaca bahwa kesuksesan seseorang itu ternyata setelah dipelajari oleh para peneliti, ternyata 80%-nya itu ditentukan oleh mindset atau sesuatu yang tak nampak. Kalau bahasa Islamnya ya iman. Dan 20%-nya itu adalah skill. Rumus ini kalau Anda terapkan ke dalam hal apapun ternyata benar. Jualan misalkan atau apapun, ibadah. Misalkan dia ibadah segala macam tapi imannya tidak ada. Maka kemudian banyak hadis-hadis yang menguatkan. Pertama contohnya innamal a'malu binniyat. Ibu bapak sedekah sebanyak apapun tanpa di situ ada iman di dalamnya, nggak ada niatnya, gugur. Hanya sekedar pemberian begitu saja. Maka dalam ilmu fikih itu jangan sampai meremehkan niat. Kalau guru-guru kita waktu kecil ngajari setelah maghrib nawaitu sauma godin itu maksudnya begitu. Jangan sampai sesuatu yang ringan ini dilupakan. Jadi 80% keberhasilan Ramadan itu bisa ditentukan oleh iman kita sendiri, mindset kita sendiri. Sisanya skill. Skill itu ya ibadah kita. Meskipun nanti perlu berbanding lurus untuk selalu meningkatkan iman dan amal soleh tentunya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau urusan menjaga iman, insya Allah di sini tempatnya. Para ustadz di Al-Ikhlas insya Allah sudah membimbing kita semua. Tapi yang ingin sedikit kami sampaikan adalah satu hal yang mungkin ringan di antara sekian hal itu, yaitu bagaimana orang yang puasa itu mindset, cara berpikirnya itu selalu bagus. Ini yang barangkali hal ringan yang bisa membantu kita sukses Ramadan. Dan kalau ngomong-ngomong masalah cara berpikir orang beriman, Allah itu banyak sekali menyebutkan dalam Quran, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya saya ambil dalam surat Yunus. Sangat sederhana sekali. Kata Allah apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Orang beriman itu, kata Allah, hendaknya kalau pas puasa itu rasa-rasanya harus yafroh. Yafroh itu bahagia, yafroh itu senang, yafroh itu ekspresif dalam mengekspresikan bahagia. Saya sekarang tanya pada Bapak Ibu sekalian, sudah sehari ini puasa, kira-kira hari ini sudah bahagia atau belum? Kalau sudah, berarti mungkin ya insya Allah kedepannya bahagia. Mohon maaf, kalau Rasul mengajarkan bahagia itu sederhana. Banyak orang itu menunggu bahagia kalau mendapatkan sesuatu yang wow. Tapi Islam tidak mengajarkan begitu. Islam itu gampang sekali, simpel sekali. Dalam puasa misalkan, Allah itu ngajarkan kita supaya hidup kita itu kembali kepada fitrah. Bahagianya itu farhatani lisoim. Yang satu bahagia ketika buka. Apapun makanannya, apapun hidangannya bahagia. Kalau Anda, kita semua bisa bahagia ketika buka puasa, insya Allah rasa-rasanya seterusnya senang. Kadang saya heran Bapak Ibu, saya pernah suatu hari buka di satu tempat itu, ada dua orang sama-sama menghadap nasi kotak yang sama, sama-sama soto. Tapi yang satu merengut, yang satu senyum. Kira-kira apa kesimpulan Anda? Apa Pak? Saya tidak berani bertanya. Yang jelas yang satu saya tahu betul, beliau ketika minum air putih itu sudah guyang-guyu. Yang satu beliau melihat sotonya sumpek. Kira-kira apa yang terjadi pada menu itu? Jadi puasa itu ya seperti itu. Orang kalau pas buka puasa itu ketika bahagia melihat air putih. Dan Allah memang nitipkan pesan kepada kita, fitrah manusia itu dikasih air putih setetes sudah cukup. Makanya kalau orang yang puasanya bahagia, satu teguk air putih, kurma 3 itu sudah guyu, senang. Tapi kalau kita, saya dulu pun pernah kaget waktu tahun 2014 buka di Blimbing. Pertama kali saya disuruh ngisi buka bersama, langsung dihidangkan luar biasa. Adzan belum selesai, makanan sudah habis. Saya kesimpulkan begini, orang Lamongan itu luar biasa ternyata. Oh, ini lambungnya ini luar biasa. Jadi kita waktu itu kalau tidak salah lauknya cumi hitam sambal pedas. Kami biasanya di Jombang lauknya itu kalau buka kurma 3 kemudian air putih. Ustadz monggo makan, siap makan, besok mencret. Luar biasa Pak. Tapi saya bahagia karena mengikuti sekitar kita bahagia, senang lihat bapak-bapak suapannya itu Masya Allah luar biasa, mulutnya itu luar biasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu jangan tunggu momen, tetapi ciptakan. Lah ketika puasa ini banyak sekali momen-momen yang bisa kita ciptakan untuk bisa mewujudkan suasana bahagia. Di masjid ini alhamdulillah saya baru datang sehari 2 hari, rasanya sudah pengen di sini selamanya. Masya Allah ya. Istri saya pun betah, anak-anak senang, menandakan bahwa suasana bahagia insya Allah dilaksanakan dan diekspresikan oleh keluarga Masjid Besar Al-Ikhlas. Jadi mungkin itu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahagia itu perlu. Dan salah satu puasa, amalan kita ini untuk melatih kita supaya kita terus bahagia. Bahagia melaksanakan perintahnya Allah, bahagia menjalankan perintahnya Allah,
Dan bahagia itu bisa kita lihat dalam keseharian, senyum kita, perilaku kita, sholat kita. Kalau kita bisa rawat itu kebahagiaan, saya yakin nanti 10 hari terakhir asrul awakhir masjid itu penuh karena bahagia meskipun capek. Ya kan Pak? Sholat lama capek apa enggak Pak? Capek, apalagi ada yang rame kayak tadi itu. Saya pun enggak khusyuk, apalan hilang semua. Apa Ustaz? Akhirnya watini idazul sajalah. Ya itu sebagai intermezzo saja. Jadi saya harapkan semoga kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita gunakan dengan baik dan penuh dengan rasa farah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bangga, bahagia kalau mutlak itu milik Allah, kebanggaan. Tapi jika dikaitkan dengan amal soleh, bahagia dengan rahmatnya Allah, bahagia kita pernah bersujud, bahagia dengan status kita sebagai mukmin, itu adalah wajib karena ini perintah Allah. Fal yafrahu, berbahagialah. Semoga kita semua masuk dalam golongan orang yang farihin, orang-orang yang bahagia, dan bahagia ini bisa kita ketemukan nanti di akhirat bersama-sama dengan keluarga kita dan seluruh jamaah masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.